Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Baik, Bapak Ibu sekalian, peserta peserta dari Bisyarah Berbagi yang dirahmati Allah. Mari kita bersama-sama bersyukur kepada Allah dengan mengucap Alhamdulillahirrabbilalamin, yang mana pada Amin. malam hari ini kita bisa dipertemukan kembali di agenda rutin gitu ya, agenda yang biasanya setiap kali kita adakan, yaitu agenda Bisyarah Berbagi gitu ya. Dan tak lupa mari kita bersama-sama bersolat kepada Nabi Muhammad dengan mengucap Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad, karena berkat beliau lah hari ini kita bisa merasakan nikmat iman Islam gitu ya. Kita dipersatukan dalam satu ikatan akidah Islam, dan mudah-mudahan kelak kita dipersatukan dengan dalam satu surganya dengan beliau. Amin amin. Allahumma amin. Baik. Bapak Ibu sekalian, bagaimana kabarnya malam hari ini? Sehat semua nggih? Ini sepertinya sudah lama sekali ini kita nggak bertemu atau berjumpa di agenda Bicara Berbagi. Sudah lebih setahun ini kayaknya ya. Wes. Kita lewat setahun Nggak gitu ya. terasa Tahun sudah setahun 2024 ya. ke 2025 gitu ya. Oke, jadi memasuki tahun 2025, kita hadir kembali di agenda Bicara Berbagi gitu ya. Yang insya Allah malam hari ini temanya adalah peluang cuan di bisnis properti 2025. Wis. Di tengah-tengah kita juga sudah hadir guru-guru kita gitu ya. Ini ada Ustadz Firly, kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustadz Firly. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fahal antum sehat Kak Ustadz? Alhamdulillah sehat. Saya lagi di Sehat. studio 10 Oh, Pak Yakumbu. Studio 10. Bagaimana kabar Pak Yakubuah? Wes ya, beliau Ya ini lagi di pokoknya Studio nasi 10 padangnya di di sini top lah. Padang ini. Nasi padangnya top asli. Oh, nasi Padangnya top ya, Ya gitu ya. Ada asli warung itu. nasi Padang ya, gitu ya. Baik. Untuk pembicara kita malam hari ini selain Ustadz Fidi, hadir juga di tengah-tengah kita sahabat kita, wis guru-guru saya, senior saya ini. Kita sapa dulu Kang Ihsan Mutakil. Assalamualaikum Kang Ihsan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifah hal antum, sehat kah? Alhamdulillah luar biasa Alhamdulillah, lancar. makin cerah, makin imut gitu ya. Di Karena singkatan nama studio beliau 11 Ihsanul ini. Mutakin gitu ya. Di studio 11 ini. Siap, 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 siap. Baik, Bapak Ibu sekalian, malam hari ini kita akan membahas tema yang cukup menarik gitu ya, awal tahun gitu ya, yang pastinya kita semua sudah memulai tahun ini dengan segala macam proyeksi-proyeksinya gitu ya. Yang pasti malam hari ini kita akan berikan sebuah insight baru tentang peluang cuan di bisnis properti tahun 2025 gitu ya. Di tengah kita juga sudah hadir ini Kang Imut, ini dulu juga praktisi gitu ya, beliaunya nanti beliau akan bercerita sedikit tentang eh histori beliau gitu ya. Jadi malam Baik. hari ini kita akan pengantar dulu dari Kang Imut gitu ya. Nanti setelah itu akan ada tambahan dari Ustadz Firly gitu ya. Baik, monggo Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mulai supaya agenda kita pada malam ini tambah keberkahannya lagi, mari kita buka bersama-sama dengan membaca Ummul Quran. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin 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 ya rabbal alamin. Baik, tanpa menunggu panjang lebar lagi karena kita sudah agak lumayan mundur ini gitu ya dari jadwal kita yang seharusnya pukul 8 tadi, ya nggak apa-apa, kita akan mulai. Monggo Kang Imut bisa menyampaikan materinya pada malam hari ini. Baik, terima kasih Sam Yusuf. Ah, sudah muncul ya. Bentar. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya hingga pada kesempatan yang berbahagia ini setelah 1 tahun ya tadi ya tidak berjumpa, luar biasa. Lama sekali ya, sepertinya kita memang lama banget ya nggak berjumpa ya.
Ya, Alhamdulillah kita dipertemukan Allah dalam pertemuan malam hari ini. Insya Allah diberkahi Allah. Salawat dan Amin. salam senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, sahabatnya, para pengikutnya tetap setia istiqomah memegang risalah beliau hingga akhir zaman dan mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Mohon izin saya matiin video aja ya, ini agak gangguan supaya tidak mengurangi kekhusyuan. Lebih penting di materinya ya, nggak Tapi nanti terlalu jadi horor, Tat. nggak terlalu Horor penting sedikit wajah nggak apa saya ya. ya. Biar fokus di presentasi ini. Siap. Baik, insya Allah malam hari ini kita akan diskusi terkait dengan tadi sudah disampaikan ya, peluang cuan di properti, khususnya properti syariah pastinya karena kita bicara semangatnya adalah syariah di tahun 2025. Sebelumnya mungkin barangkali ada yang belum kenal saya, perkenalkan nama saya Sanul Mutakin, nggak usah protes foto ya. Ini memang foto saya waktu masih muda dulu. Nah, sekarang insya Allah tetap muda. Rambutnya aja agak berubah sedikit. Nah, biar lebih agak kelihatan senior gitu ya. Dari Ustadz Firly. Padahal mungkin umurnya masih senioran Ustadz Firly. Ya, nggak tahu walau alam. Saya lahir di kota Cilacap, Jawa Tengah ya, 16 April 1983. Kemudian pendidikan saya di Institut Pertanian Bogor. Kemudian S2 saya di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan saya mengambil sertifikasi Register Islamic Financial Associate atau orang sering menyebutnya Syariah Financial Planner ya di IARFC. Kemudian saat ini saya menggeluti bisnis di bidang edukasi ini nggak mau kalah sama Ustadz Firly ya. Saya mendirikan lembaga edukasi syariah khususnya untuk investasi bisnis dan finansial atau El Syarif. Kemudian saya juga dengan sahabat saya mendirikan RIP Hub, Real Islamic Business Hub. Kemudian juga ada Financial Media dan juga Syakur Group dan marketing properti syariah. Dari pengalaman investasi, insya Allah nanti kita juga bisa berbagi diskusi ya, berbagi cerita. Saya ada investasi di emas, di properti, khususnya di bisnis propertinya. Ini kita akan coba diskusikan nanti terkait investasi properti ini, juga di bidang konstruksi, ada juga di bidang penerbitan dan yang lain-lain. Baik, untuk mengawali diskusi kita hari ini, saya mau ambil satu report ya, satu laporan, satu paper yang diterbitkan oleh Mark Plus. Kebetulan ini diterbitkan rutin oleh mereka tiap tahun gitu ya, terkait dengan outlook khususnya di bidang marketing di Indonesia ini. Dan ini alhamdulillah saya dapat kemarin dari orang dalam ya. Jadi ada orang Markus yang share dengan sukarela. Saya nggak tahu juga, mungkin bisa juga bisa jadi ada di apa namanya, bisa teman-teman akses secara bebas, saya nggak tahu. Tapi ini saya dapat spesial gitu, dikirimin. Walaupun juga sebenarnya ini dipresentasikan juga di acara tahunan mereka ya di Jakarta kemarin di tahun 2024 akhir di Desember. Itu kayaknya di YouTube ada. Jadi teman-teman bisa searching lebih detailnya karena saya tentu tidak akan membahas detail terkait dengan report ini, tetapi ngambil beberapa cuplikan saja yang memang mungkin relate, relevan dengan apa yang kita bahas malam hari ini. Jadi terkait dengan outlook marketing 2025, Mark Plus memakai ada perubahan yang kemudian terjadi pada saat ini dan kemudian diprediksi ke depan akan mempengaruhi market atau marketing, kemudian ada dari sisi kompetitornya, dari sisi customer, dan juga dari sisi company. Tentu kalau kita bicara company yaitu lebih
ke masing-masing bisnis kita, termasuk juga customer, audiens atau target yang eh, kita tentukan juga bisa jadi berbeda satu dengan yang lain, termasuk juga kompetitor yang kita hadapi dari masing-masing bisnis kita. Maka di report ini mungkin lebih akan membahas, dan di dalam presentasi saya malam ini kita akan sedikit membahas terkait dengan change ya. C yang pertama itu change. Nah, change ini kalau kita lihat ada 5 hal gitu ya, 5 hal yang kemudian mempengaruhi perubahan yang terjadi di tengah-tengah eh, kita, di masyarakat kita, baik secara global maupun secara lokal. Gitu ya, ada 5 hal di sini. Yang pertama adalah terkait dengan teknologi, seperti yang kita pahami bersama, teknologi begitu berkembang pesat. Yang terakhir adalah teknologi tentang AI gitu ya, yang ditengarai, diprediksi, bahkan bukan sekedar diprediksi ya, sudah menjadi fakta gitu ya. Di beberapa berita kita kita membaca bahwa AI ini sudah menggeser pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh manusia sebelumnya gitu ya. Bahkan juga tidak hanya pekerjaan yang digeser, tapi juga bisnis-bisnis yang kemudian bisa digantikan oleh AI ini. Untuk saat ini, ke depan banyak prediksi juga AI ini sangat mempengaruhi terkait dengan bisnis gitu ya, terkait dengan kehidupan kita sehari-hari dan juga masyarakat secara umum. Kemudian yang kedua adalah dari sisi politikal atau legal. Nah, ini politik juga tahun 2025 tidak hanya di Indonesia ya, di banyak tempat ya secara global. Kita tahu di Amerika misalnya Donald Trump kembali terpilih gitu ya, jadi Presiden Amerika untuk kedua kalinya. Di Indonesia Pak Prabowo gitu ya, kemudian naik menjadi presiden gitu kan di beberapa tempat, bahkan kemarin kita sempat dengar beritanya di Suriah gitu ya, terjadi pergantian pimpinan di Korea Selatan juga segala macam. Itu tentu mempengaruhi market, termasuk juga bisnis kita, baik secara lokal maupun secara global, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, termasuk dari sisi kondisi ekonomi kita. Nah, ini ekonomi juga sangat berpengaruh ya. Bagaimana kalau di tingkat global masih dirasakan perang dagang antara Cina dan Amerika gitu ya. Itu kan sangat mempengaruhi bahkan kita sebagai konsumen gitu ya. Entah itu diuntungkan atau dirugikan gitu ya. Bisa jadi ya banyak hal yang kemudian terdampak kepada kita. Ekonomi secara lokal, karena pemerintahnya baru, ini juga kita masih meraba-raba gitu ya. Yang jelas pajak udah naik 12% gitu ya. Dibilangnya cuman untuk apa barang-barang mahal saja gitu ya, mewah saja. Tapi faktanya ya harga-harga barang-barang yang kemudian kita konsumsi sehari-hari pun juga sudah mulai merangkak naik gitu ya. Nah, walaupun kemudian katanya gitu Prabowo ingin meningkatkan pertumbuhan ekonomi sampai 8%, katanya begitu ya. Itu nggak tahu apakah mengulang sebagaimana yang disebutkan oleh Mulyono sebelumnya kan. Wah, ingin meroket gitu ya, ekonomi meroket, nggak tahu faktanya meroket atau justru nyusruk gitu ya. Nah, secara sosial, kultural, ini juga sangat mempengaruhi. Misalnya kita bicara terkait dengan pandemi, pasca pandemi gitu ya, adanya apa online ini gitu ya. Kalau dulu kita nggak pernah tahu ada Zoom segala macam, kita meeting, kita bikin event ya offline semuanya gitu ya. Tapi sekarang sudah bisa online, bahkan bisa mix, ada online-nya, ada offline-nya segala macam. Termasuk kita bicara terkait dengan Gen Z, X gitu ya. Sekarang ada Y dan ada Alpha gitu ya. Bahkan 2025 ini adalah awal dari gen beta ya. Jadi kalau yang ada anak kita lahir di tahun ini itu sudah bukan gen alpha lagi, udah masuk gen yang baru lagi dengan berbagai karakteristiknya gitu ya. Katanya Gen Z itu nggak kepikiran kalau dia punya rumah. Ini kalau kita kaitannya dengan properti gitu ya.
dia lebih mending menyewa apartemen gitu ya atau menyewa rumah gitu daripada dia beli rumah. Kenapa? Karena ya salah satunya harga rumah yang memang sudah semakin tidak masuk akal misalnya begitu. Di sisi yang lain ya orientasi apa namanya pengeluaran pembelanjaan mereka itu katanya Gen Z itu lebih ke jangka yang pendek gitu ya menengah tidak berpikir lebih panjang. Nah, ini hal-hal yang seperti ini tentu mempengaruhi apa namanya market gitu ya marketing termasuk juga bisnis kita termasuk ya mungkin cuan-cuan yang akan kita dapatkan dari bisnis-bisnis yang kita pilih. Nah, termasuk juga dari sisi kondisi market. Nah, ini di laporannya Marketplace juga mencatat ya terkait dengan market trend 2003 sampai 2024, nah, terutama dari sisi populasi yang apa dikategorisasi dari pendapatan. Nah, ini ada piramid BOP, MOP dan TOP ini. BOP ini adalah base of pyramid, ini artinya kelas bawah gitu ya. Kemudian middle of pyramid ini kelas menengah dan top top of pyramid kelas atas. Nah, ini kita bisa lihat eh, apa trennya ya dari tahun 2003 sampai 2024 jadi 11 tahun ke belakang di mana untuk yang bottom of pyramid itu dari 2023 sampai 2018 itu mengalami penurunan gitu ya. Di sisi yang lain middle-nya mengalami kenaikan. Berarti kita bisa pahami bahwa dari 2003 sampai 2018 orang-orang yang ada di BOP ini naik ke middle gitu. Nah, yang mengkhawatirkan adalah ketika kita lihat dari sisi 2018 sampai 2024. Justru yang terjadi adalah middle-nya, kaum menengahnya menurun gitu ya. Nah, sementara BOP-nya naik. Artinya apa? Yang middle ini dia turun bukan naik ke top gitu ya, tetapi dia kembali turun ke BOP gitu ya. Karena kita lihat kalau dari sisi yang top ini atau kelas atas ini ya kurang lebih sama lah 1%, 0,3, 0,5 terus kembali lagi ke 0,38. Jadi tidak terlalu signifikan pengaruhnya untuk apa kenaikan maupun penurunan walaupun cenderungnya juga menurun. Artinya berarti tadi yang banyak apa namanya signifikan berubah itu adalah dari sisi BOP dan MOP. Artinya orang middle-nya ini gitu ya kelas menengah ini yang banyak ya beberapa tahun terakhir ya kita banyak berita memberitakan terkait dengan kelas menengah ini justru menurun gitu ya menurun dan mereka turun level ke yang ke base atau ke kelas bawah. Nah, ini tentu akan mempengaruhi terkait dengan bisnis gitu ya. Nah, ini apa saya kutip masih dari Marketplace. Jadi yang kelas bawah ini untuk BOP ini dia itu sebenarnya terkait dengan produk barang dan jasa itu dia lebih ke need gitu ya. Lebih ke ya kebutuhan dasarnya dialah gitu, kebutuhan dasarnya dia. Maka kemudian dari sisi produsen gitu ya, dari sisi bisnis fokusnya itu lebih ke product management. Jadi ya fokusnya di produk gitu ya. Bagaimana bisa menciptakan produk yang misalnya masif gitu kan, yang murah gitu walaupun mungkin dari sisi kualitas eh, apa masih di bawah eh, apa namanya untuk produk yang di kelas middle-nya gitu. Nah, di middle itu di kelas middle, kelas menengah itu eh, posisinya adalah mereka won. Artinya dia apa namanya keinginan ya. Kalau ini kan kebutuhan, ini adalah keinginan. Nah, maka kemudian dari sisi produsen atau dari sisi bisnis itu disarankan lebih fokus ke customer management. Gitu. Jadi lebih ke apa memperhatikan tadi keinginan-keinginan dari si konsumennya karena mereka
lebih ya bisa dibilang naik level ya. Kalau di awal tuh yang penting ada barangnya gitu kan, barangnya murah, kualitasnya biasa-biasa saja, katakanlah seperti itu, nggak ada masalah, yang penting bisa kebeli oleh mereka. Kalau di sisi yang BOP ini, kalau di middle dia udah lebih dari sekedar dia mau beli barang, dia mampu beli barang gitu ya, tetapi kemudian dia sudah melihat ini KC KC Q QCDS. QCDS apa? Quality, cost, delivery dan juga servisnya. Nah, untuk level top itu mereka membeli berdasarkan desire-nya dia, berdasarkan apa namanya eh, pride mungkin bisa begitu ya, berdasarkan gengsi segala macam. Maka kemudian dari sisi apa produsen atau bisnis lebih disarankan diperkuat dari sisi brand management. Nah, pertanyaannya kemudian kita kalau kita mau bisnis gitu ya, atau kita mau jualan gitu ya, mau dagang, produk mana yang atau konsumen mana yang mau kita sasar gitu. Nah, kemudian nanti fokus kita di mana? Misalnya, kalau kita mau di base di BOP ini, maka kemudian ya cukup kita sediakan produk yang bisa terjangkau oleh mereka, gitu ya. Kalau kita bicara di middle, maka kita bicara tentang customernya, kepuasan dari customer. Kalau di top, lebih dari itu. Ada bicara gengsi, ada bicara brand, ada bicara apa gaya hidup, gitu ya, lifestyle yang segala macamnya. Nah, contoh yang simpel, nah ini karena saya tahu Ustadz Firly ini sebagai trainer gitu ya, yang kemana-mana suka sekali dengan tren gitu ya, dan ini cocok sekali gambarannya. Kalau kita bicara product management tadi yang bicara di BOP itu contohnya adalah KAI menyediakan namanya komuter line. Nah ini kan yang teman-teman di apa namanya di Jabotabek gitu ya tentu sudah sangat familiar gitu ya, terutama yang memang apa namanya memakai komuter lain ya. Jadi ya komuter lain, walaupun komuter lain sekarang juga jauh lebih lebih bagus, lebih manusiawi gitu ya dibandingkan dulu, zaman dulu saya waktu kuliah apa naik kelas ekonomi ya, Jakarta apa Jakarta Bogor gitu ya, itu nggak ada AC-nya gitu kan, pintu terbuka, orang pada naik ke atas, banyak copet segala macam. Sekarang jauh lebih lebih bagus gitu ya, walaupun ya ini masih masih dikatakan sebagai produk yang memang dikhususkan kepada yang tadi di BOP gitu ya. Nah, untuk ketika dia udah naik ke level middle, maka mereka punya produk yang namanya Argo ya. Argo apa aja Ustaz ya? Saya juga nggak hafal nih. Argo Bromo misalnya gitu ya. Argo apa lagi segala macam gitu ya. Itu biasanya untuk yang level antar kota ya di luar Jabotabek. Nah, untuk yang top itu dia mengeluarkan eh, sebenarnya sama-sama kereta gitu ya, sama-sama gerbong, tetapi yang lebih lebih nyaman, lebih mewah gitu ya. Kompartemen suite gitu ya, ada panoramik gitu ya, ada apalagi tuh banyak ya yang kemudian memang dikhususkan untuk apa namanya kelas-kelas atas. Ini saya juga bingung nih. Ada apa ada kereta gitu ya yang harganya mungkin nggak jauh dengan pesawat gitu ya. Eh, Kalau dipikir-pikir kan mungkin dari sisi waktu segala macam pesawat lebih cepat gitu ya. Nah, tapi ternyata mereka juga punya apa namanya produk gitu ya yang kemudian dengan harga yang kurang lebih sama, eh, tapi dibuat dengan lebih nyaman, bahkan juga kursinya itu kayak kursi pesawat segala macam gitu ya, dan ternyata juga laku gitu ya. Nah ini dari sisi kereta contohnya ya, supaya teman-teman bisa kegambar. Atau kalau kita bicara dari sisi developer properti, ya kalau untuk yang BOP gitu yang di bawah itu, maka ya kita bisa sediakan rumah-rumah murah gitu ya untuk kelas-kelas katakanlah masyarakat berpenghasilan rendah misalnya begitu.
kemudian di middle kita ada untuk terkait dengan perumahan-perumahan yang komersil gitu ya, mungkin lebih lebih mahal. Kalau rumah murah ini ya mungkin kelas-kelas 100 juta, 200 juta gitu ya, di bawah 300 juta gitu ya. Kemudian dengan tentu tipe yang mungkin lebih kecil gitu, tipe 30-60 gitu kan. Atau bahkan ada juga tipe 27 segala macam gitu ya. Tapi yang penting terjangkau, orang bisa beli rumah. Kemudian perumahan komersil itu mungkin di atas 300 gitu sampai 800 900 misalnya begitu. Kemudian ada yang di top itu di level di atas 1 miliar. Yang eh, apa menjadi fenomena di beberapa tahun terakhir yang menarik ya. Justru apa harga-harga rumah di atas 1 M ini lumayan laris ya dibandingkan dengan yang di middle ini gitu ya. Nah, di sisi yang lain ya kalau rumah murah apalagi yang subsidi segala macam ya itu mungkin juga banyak dibeli orang walaupun ya orang juga tahu gitu ya rumah-rumah subsidi itu ya kualitasnya ya begitu gitu. Kadang mereka harus apa sedia budget lagi untuk merenovasi rumahnya untuk lebih nyaman, lebih bisa di apa di lebih layak dihuni lah begitu. Nah, ini kita melihat dari merespon dari sisi apa eh, market gitu ya. Silahkan nanti kalau teman-teman kita berbicara mungkin yang baru mau masuk ke properti gitu ya dan memilih untuk menjadi developer, silahkan tentukan dulu gitu di level mana teman-teman mau menyasar marketnya gitu ya. Bisa nggak tiga-tiganya ya? Bisa aja. Nanti bikin produk masing-masing seperti tadi KAI ya. KAI dia punya yang untuk level base-nya, untuk level middle-nya juga untuk level top-nya. Atau kalau misalnya udah saya nyaman di middle-nya aja, silahkan. Ada teman-teman juga yang bahkan lebih nyaman di top gitu karena apa harganya lumayan tinggi tentu dengan apa cuannya juga lumayan besar dan biasanya yang top ini secara pembayaran juga lebih cepat gitu dibandingkan yang middle apalagi yang apa base atau bottom ini. Nah, tapi kalau kita bicara terkait dengan properti, maka nah ini yang justru ingin saya bahas ya teman-teman semua kita tidak berhenti pada eh, level developer saja gitu karena industri properti ini sebenarnya ada ratusan gitu ya ada ratusan bisnis yang menyertai industri properti ini dan dari ratusan itu ya silakan teman-teman mau ngambil satu mau ngambil dua mau ngambil tiga gitu ya tentu dengan konsekuensinya masing-masing dengan resikonya masing-masing dari masing-masing bisnis itu. Setidaknya ada enam industri atau 6 bagian dari industri properti ini yang teman-teman juga bisa masuk di sana. Misalnya dari sisi perencanaan. Nah, ini perencanaan ada banyak ya, mulai dari yang tradisional menjadi biong gitu ya, menjadi apa namanya perantara antara pemilik lahan dengan developer misalnya gitu. Dan hari ini ada teman-teman kita yang juga memang dia fokus untuk mencarikan lahan kepada apa untuk dibuat project teman-teman developer yang ada gitu. Atau eh, masih dari sisi perencanaan misalnya ada bisnis terkait dengan jasa legalitas misalnya gitu. Nah, itu kan ada. Atau jasa notaris gitu kan. Itu kan bicara kita terkait dengan perencanaan. Nah, kemudian dari sisi pemasaran. Nah, ini pemasaran juga eh, banyak ya mulai dari ya kita jadi agen independen misalnya gitu ya yang kemudian kita memasarkan project gitu kan apa namanya developer misalnya gitu sendirian independen gitu atau kemudian ada yang berbentuk sebagai agensi misalnya begitu ya atau ada yang fokus hanya digitalnya saja kan ada begitu ya atau ada yang fokus hanya eh, dibuat konten aja gitu, konten YouTube misalnya, konten apa namanya Instagram, TikTok gitu. Nah itu juga bisa
bisa jadi peluang cuan yang kemudian kita bisa garap di sana. Level yang selanjutnya kita bicara tentang keuangan misalnya. Nah, keuangan ini juga banyak ya dari konteksnya membantu mencatat keuangannya gitu ya, kemudian membuatkan laporannya, membuatkan analisanya gitu ya, atau jadi konsultan keuangannya sekalian gitu ya. Atau dari sisi misalnya supporting terkait dengan aplikasi keuangan. Nah, ini teman-teman properti syariah ini juga sepertinya belum banyak yang kemudian familiar untuk menggunakan aplikasi keuangan gitu ya. Banyaknya masih secara tradisional gitu mencatatnya, maksudnya di Excel gitu paling enggak. Nah, ini jadi peluang kalau memang teman-teman punya keahlian di sana gitu ya, untuk kemudian bisa memasarkan ke teman-teman yang berbisnis juga di bidang properti itu dari sisi developer tadi misalnya. Atau di keuangan ini juga kita bisa bicara terkait dengan investasi. Nah, investasi ini juga menjadi satu peluang yang menarik. Nanti di belakang ada satu slide khusus terkait dengan investasi ini, yang mana investasi ini tidak tidak hanya bicara misalnya sirkah gitu atau modal di awal project sampai kemudian menunggu akhir project. Kalau kita ketahui bersama teman-teman yang sudah bergerak di bidang properti sebelumnya tentu memahami ketika kita bicara bisnis developer misalnya begitu. Itu kan dari mulai project sampai katakanlah selesai selesai penjualan, selesai pembangunan, serah terima kunci itu kan juga bukan waktu yang singkat gitu ya, bisa bicara 2 tahun gitu, bahkan ada yang 3 tahun, bahkan ada yang lebih dari itu. Belum lagi kalau kita bicara in-house gitu ya, eh, pembayarannya itu adalah in-house atau kemudian langsung ke developer gitu. Itu juga bisa bicara sampai 10-an tahun segala macam. Nah, kalau kemudian kita bicara sirkah yang konteksnya adalah all in bisnis dari awal sampai akhir, boleh-boleh saja gitu. Ada juga yang mau ke sana. Tapi ada juga investor yang kadang-kadang saya nggak mau dari awal sampai akhir gitu. Saya mau yang pendek-pendek saja. Nah, ternyata kita juga bisa. Nah, nanti kita bicara ya invest yang tidak harus all in satu proyek dari awal sampai akhir. Nah, yang lain peluangnya adalah dari sisi konstruksi. Ini dari sisi konstruksi tentu jadi kontraktor misalnya gitu ya, atau jadi penyedia bahan bangunan. Nah, ini saya ingat tuh teman-teman di DPS tuh ada juga yang mungkin lama dia dapat proyeknya gitu kan, susah segala macam, akhirnya ada yang fokus udahlah saya jualan materialnya saja gitu untuk support teman-teman yang punya proyek. Nah, bisa juga kita masuk ke bisnis itu misalnya begitu ya. Atau kemudian bisnis pengelolaan ini biasanya follow up ya. Ketika misalnya developer gitu ya, konteksnya kawasan gitu ya, atau misalnya kompleks gitu kan. Nah, di situ perlu ada pengelolaan, estate management segala macam gitu. Atau misalnya ada dulu kita sering mendengar kafling produktif misalnya begitu ya. Itu ada pengelolaan terkait dengan produktivitas dari kafling itu misalnya. Itu kan terkait dengan pengelolaan, bisa juga masuk di sana. Atau dari sisi supporting. Nah, ini kayak Bisaroh gitu kan, supporting dari sisi konsultan. Konsultannya juga spesifik, konsultan akad gitu kan. Nah, konsultan itu juga banyak kan. Ada konsultan terkait dengan akadnya, ada konsultan terkait dengan marketingnya, ada konsultan terkait dengan proyeknya, gitu. Ada konsultan mungkin dari sisi SDM-nya gitu ya. Ada teman saya dia 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 mungkin concern juga gitu terkait dengan SDM, dia sampai hire konsultan yang fokus terkait dengan SDM. Nah, itu udah ada yang sampai begitu gitu ya. Atau yang lain terkait dengan yang mensupport bisnis-bisnis yang di luar properti tapi mensupport bisnis properti ini. Ini kalau dijabarkan ini banyak gitu ya, bahkan sampai ratusan. Nah, silakan kalau misalnya kita bicara peluang, bicara
mana yang mau diambil, misalnya yang belum misalnya masuk ke dunia properti silakan mau ambil yang mana gitu ya, atau yang sudah masuk misalnya masih awalnya dari pemasaran gitu mau masuk ke developer silahkan gitu ya, tapi dengan konsekuensi. Nah, ini perlu dicatat juga nih, ada konsekuensi ketika teman-teman misalnya awalnya dari marketing gitu ya, terus kemudian mau mencoba menjadi developer membuka project. Kadang teman-teman lupa gitu, merasa bahwa ilmu dia di marketing yaitu dia bisa menjual produk gitu ya, menjual unit itu cukup untuk kemudian dia bisa buka project. Nah, padahal kalau kita bicara buka project nanti kita singgung juga ada 10 tahapan gitu ya, 10 ilmu yang harus dikuasai oleh seorang developer untuk bisa menjalankan sebuah proyek. Kadang tadi dia ngerasa sudah satu ilmu dia punya pemasaran saja, dia lupa untuk belajar 9 ilmu yang lain. Maka yang terjadi adalah mungkin proyeknya laku, tapi proyeknya bermasalah misalnya gitu. Nah, ini belum nanti kalau kita bicara terkait dengan sisi akad-akadnya, wah ini juga banyak hal yang kemudian bisa kita cermati gitu ya. Ustadz Fili juga udah pengalaman, udah kenyang lah ya, mungkin apa dapat cerita dari teman-teman terkait dengan akad-akad ini. Nah, dari sisi modal bisnis properti dari yang sederhana sampai yang kompleks, ini juga silahkan teman-teman kalau memang belum masuk gitu ya dan mau masuk ke bisnis properti, ada yang paling simpel ya bisnis kaflingan gitu ya. Paling simpel banget kaflingan itu ya istilahnya itu potong tahu gitu kan. Ada lahan 100 meter misalnya begitu ya di pinggir jalan gitu ya, di hook misalnya begitu, atau ada pinggir kanan kiri atau depan belakang itu ada jalannya, maka kemudian tinggal dipotong tahu saja dibagi 4 misalnya gitu kan, atau dibagi berapa gitu, tinggal dijual kafenya masing-masing dengan harga yang kemudian kita up. Nah, itu bisa. Atau kemudian eh, ya mungkin ada nggak 100% kita jual gitu ya, ada berapa persen yang kemudian kita pakai buat fasum misalnya, buat jalan segala macam, tinggal kita hitung saja berapa harga modal kita, berapa harga apa namanya tanah yang memang bisa kita jual gitu. Nah, kita up berapa, nah itu bisa kita langsung jual. Itu simpel kalau kita bisa coveringan saja. Atau ada flipper. Nah, flipper ini kan sebenarnya istilah istilah apa namanya, istilah aslinya itu kan merubah gitu ya, merubah. Jadi misalnya ada rumah sudah tua gitu kan, sudah mungkin nggak ditempati segala macam gitu ya. Kemudian kita beli, kita renov dikit, kita jual lagi dengan harga yang lebih mahal. Itu bisa juga seperti itu. Atau teman-teman juga banyak yang mengembangkan flipper itu adalah dari kondisi lahan kosong gitu ya. Mungkin nilainya nggak seberapa, kemudian dibangun di atasnya ya unit rumah kah, ruko kah gitu ya, kos-kosan kah, atau apapun itu, sehingga kemudian nilai dari tanah itu bisa lebih mahal. Nah, itu juga teman-teman ada yang menyebut itu sebagai flipper. Bisa juga seperti itu. Atau ya perumahan, skala perumahan misalnya 10 unit, 20 unit, 50 unit gitu ya, atau yang kawasan misalnya sampai ratusan bahkan ribuan unit. Nah, ini model bisnis yang bisa dipilih oleh teman-teman semua. Tentu, nah ini dari masing-masing tadi model bisnisnya itu tahapannya akan kemudian apa namanya punya tahapannya masing-masing gitu ya. Kalau kalau kita bicara kaflingan doang mungkin ya tahapannya simpel gitu ya. Pencarian lahan, survei FS ini pun juga mungkin relatif simpel gitu ya. Ada negosiasi dan akuisisi lahan terkait dengan ke pemilik lahan gitu ya. Negonya mau apa, mau sirkah, mau jual beli misalnya begitu. Itu juga relatif simpel karena kita hanya beli kafling, jual kafling lagi gitu ya. Mungkin waktunya juga nggak lama, setahun maksimal begitu. Kemudian perizinannya relatif juga lebih simpel. Nah, tinggal kemudian dilakukan penjualan tanpa konstruksi kalau kita bicara kaflingnya, langsung serah terima. Nah, kalau kita bicara flipper gitu ya, mungkin lebih agak sedikit
apa namanya eh, tidak tidak sesimpel kafling gitu ya, walaupun masih lebih simpel dibandingkan perumahan apalagi kawasan. Nah, kalau kita bicaranya kawasan, oh, mungkin tahap-tahap ini akan lebih rinci, lebih detail gitu ya, lebih banyak hal yang harus diselesaikan, termasuk juga tentu lebih banyak resiko yang bisa mereka hadapi di perjalanan bisnisnya. Ini tentu harus harus dipahami ketika kemudian teman-teman mau menjadi katakanlah seorang developer yang menjalani dari awal sampai akhir. Nah, kalau tadi misalnya, oh saya masuk di penjualannya saja ya silakan. Berarti dia hanya di nomor 8 saja sebenarnya kan. Atau saya hanya konstruksinya saja. Nah, itu hanya satu bagian saja. Tentu ini lebih simpel dibandingkan kemudian kita mau semuanya. Nah, ini tinggal kitanya mau memilih yang mana gitu ya. Tentu ini semua pilihan dan setiap pilihan juga ada konsekuensinya. Kadang-kadang kita memilih hanya karena melihat ada potensi cuan yang besar gitu ya, tanpa melihat ada konsekuensi resiko juga yang besar di situ. Nah, itu juga harus diperhatikan. Jangan cuman mikirin cuannya saja gitu kan, peluang cuannya yang besar gitu. Nah, sementara ya kalau kita nggak hati-hati, jangankan cuan yang kita dapat gitu, menyelesaikan proyek saja itu juga kadang-kadang harus susah payah. Bahkan banyak teman-teman yang akhirnya mereka melihat atau berpikir ya sudahlah, saya nggak usah mikirin cuan, yang penting proyek ini berjalan gitu kan, apa namanya bisa bisa lancar gitu. Nah, itu sudah buat mereka udah alhamdulillah gitu, nggak mereka udah nggak mikir lagi cuannya gitu. Itu kenapa? Karena ya bisa jadi tadi resiko-resiko yang terjadi sebelum resiko-resiko yang ada itu tidak diantisipasi dari awal sehingga mereka di tengah-tengah jalan itu ya menghadapi resiko itu tanpa persiapan gitu ya, tanpa kuncian-kuncian gitu ya, tanpa ilmu untuk menghadapinya, sehingga untuk menyelesaikan sampai selesai saja gitu, nggak apa, tidak bicara soal untung atau ruginya gitu, banyak yang begitu, yang penting udah selesai dulu lah gitu ya, saya impas saja udah alhamdulillah gitu, atau mungkin bahkan ya rugi-rugi dikit gitu ya, nggak apa-apa, yang penting selesai proyek, daripada dia punya tanggungan misalnya ke ke konsumen, ke pemilik lahan gitu yang nggak terselesaikan gara-gara proyeknya itu nggak selesai. Kenapa proyek itu nggak selesai? Karena ya dia nggak punya cukup ilmu untuk menyelesaikan proyek itu. Banyak terjadi teman-teman seperti itu. Nah, ini mudah-mudahan tidak terjadi ya buat teman-teman yang mungkin baru mau mulai, bisa mengantisipasi dari awal sehingga kemudian ilmunya dicukupkan gitu ya, actionnya juga dimaksimalkan untuk bisa menyelesaikan proyek. Atau gitu ya, kalau kemudian kalau saya harus jalan dari awal gitu ya, aku cari lahan gitu ya. Cari lahan ini kan juga ilmunya nggak sekali kita ada lahan langsung kita akuisisi gitu kan. Ilmunya itu kan dari 100 lahan yang kita cari gitu ya, kemudian kita pilih jadi katakanlah 10 gitu ya. Dari 10 itu kemudian kita survei lagi, kita lihat lagi sampai kita memilih 3 pilihan gitu ya. Baru dari 3 pilihan itu kita saring lagi menjadi hanya satu yang akhirnya itu kita jalankan sebagai proyek kita, itu kan juga lumayan panjang gitu ya. Nah, kalau misalnya enggak lah saya nggak mau begitu gitu ya, saya mau yang simpel-simpel saja gitu ya. Nah, apalagi nanti kita bicara FS, kita bicara negosiasi gitu ya, kita bicara perencanaan, perizinan lagi segala macam. Saya mau yang simpel-simpel saja. Sebenarnya kalau kita mau kreatif, ada caranya untuk kemudian kita bisa men-shortcut properti syariah, tapi tetap dengan cuan yang lumayan gitu. Nah, apa itu shortcutnya, ini kebetulan saya juga sedang mengembangkan dengan teman-teman gitu ya, untuk kemudian kita bisa sudah terbukti, sudah dijalankan gitu ya oleh beberapa teman-teman dengan teknik yang simple gitu ya, dengan tahapan yang tidak sebanyak ini gitu ya, tentu juga dengan resiko yang tidak sebanyak ini, eh,
ilmu juga yang harus dikuasai tidak selengkap ketika menjadi developer, tetapi juga bisa mendapatkan cuan yang lumayan karena memang ya kita bisnisnya bicaranya terkait dengan properti ya, dengan keuntungan yang lumayan juga tentunya kalau kita bisa menjalankan dengan baik. Nah, itu nantilah ini spill aja. Nah, terakhir, peluang di properti itu adalah dari sisi investasi. Nah, ketika kita bicara investasi, nah ini yang tadi saya sampaikan di awal, ternyata eh, produk investasi yang bahasa saya, produk investasinya ternyata kita bisa pilah-pilah gitu ya. Tidak hanya tadi kerjasama proyek gitu ya, bisa kerjasama per unit, bisa ternyata begitu ya, atau kita investnya bukan bukan dalam konteks sirkah gitu. Kita kita investnya misalnya adalah jual beli unit gitu ya. Misalnya kita beli harga promo gitu ya. Di awal biasanya kan teman-teman kalau developer buka proyek kan pasti harganya harga murah gitu ya. Kita beli di harga itu, kita hold gitu. Nanti ketika sudah harga normal baru kita jual lagi misalnya gitu kan. Itu tentu ada margin yang bisa kita dapatkan di situ. Atau jual beli misalnya bukan di unit, tapi jual beli bahan bangunan. Misalnya murabahah, kita modalin dulu bahan bangunannya gitu ya. Nah, teman-teman developer bisa membangun unitnya gitu ya. Kemudian developer itu mencicil ke kita. Nah, itu juga bisa gitu. Apa sebagai produk investasi atau produk investasinya adalah jasa, misalnya jasa perizinan tuh biasanya apalagi kalau yang besar ya, skalanya besar, biasanya kan jasa perizinan juga lumayan gitu. Nanti apa dibayarin dulu lah katakanlah sama investor gitu. Nanti teman-teman tuh bisa bayar ke investor itu. Atau kemudian konteksnya kredit konsumen. Nah ini sebenarnya dari awal tuh saya ketika mengenal properti syariah itu saya punya mimpi gitu ya. Bagaimana kita tidak menghilangkan KPR gitu ya, yang itu KPR bank yang kita tahu itu ada ribanya segala macam, tetapi kita menggantikan gitu kan, menggantikan KPRI, fungsi KPR itu. Secara apa namanya konsep akad segala macam udah ketemu gitu ya, walaupun memang secara detail di lapangan segala macam ini memang masih ada beberapa tantangan yang harus dijawab. Tapi saya pribadi punya keyakinan kayaknya bisa nih. Kita juga mengembangkan tentu dengan apa namanya potensi apa namanya modal gitu ya, kaum muslimin yang banyak, kemudian kita kumpulkan dengan akad-akad yang syar'i tentunya, kita bisa membantu juga teman-teman yang belum punya rumah untuk punya rumah tanpa harus pakai KPR bank, di mana juga tidak mengandalkan 100% dari developer. Nah, ini kadang-kadang juga kalau kemudian kita bicaranya properti syariah yang ada sekarang di teman-teman gitu ya, yang mohon maaf banyak yang kemudian mereka juga tidak dengan modal yang besar segala macam, akhirnya ya kekuatan mereka membuat proyek juga terbatas gitu kan. Nah, kalau kemudian digabungkan dengan potensi permodalan katakanlah gitu ya, uang-uang kaum muslimin yang di luar sana yang daripada apa ngendap di bank misalnya gitu, apa daripada dipakai di pasar saham segala macam yang kita tahu itu adalah tidak sesuai dengan syariah, mending kita salurkan ke sini. Nah, ini jangka panjang mungkin ya. Itu. Nah, kemudian terakhir ini buat teman-teman yang pernah ikut kelas saya mungkin sering saya sampaikan ya. Ini 4 income ways versi saya ini ya, versi saya. Jadi teman-teman tidak akan menemukan di tempat yang lain karena ini yang saya yang bikin gitu ya. Jadi ada 4 jalan gitu atau pintu gitu ya, atau tipe atau cara kita untuk mendapatkan income. Yang pertama adalah active income. Nah, ini seperti kita ketahui ya, kita bekerja gitu ya. Walaupun bisnis yang kemudian kita masih ada di dalamnya, kita masih harus bekerja juga di bisnis kita dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore misalnya. Itu kalau versi saya itu masih di dalam active income. Kemudian ada yang massive income. Nah, ini yang massive income itu adalah yang kita kita
kita mengeluarkan effort yang tidak terlalu besar, tetapi kemudian bisa mendapatkan income yang jauh lebih besar dibandingkan active income. Nah, ini favorit nih kalau kita bisa mendapatkan ini, kita rekomendasikan gitu ya. Selain teman-teman misalnya sekarang sudah punya active income, ini mungkin agak beda dengan apa cash flow kuadrannya Kiyosaki gitu ya. Kalau kuadran itu kan apa seperti berpindah kuadran. Kalau ini enggak harus. Nah, ini saya juga kemarin di kelas saya hadirkan teman saya yang dia masih aktif income, masih bekerja, tetapi dia juga bisa menghasilkan dari sisi massive income gitu. Nah, selain passive income, kemudian kita ada passive income, ini kita ketahui bersama. Walaupun kalau di luar sana ada yang bilang passive income itu adalah uang bekerja untuk kita, saya tidak setuju itu ya. Karena uang itu tidak punya tangan dan tidak punya kaki, gitu ya, tidak punya otak juga untuk kemudian dia bisa bekerja untuk kita. Jadi passive income yang menurut saya benar itu adalah ya kita punya modal, katakanlah gitu, yang modal itu kita titipkan gitu ke orang lain untuk kemudian orang itu mengelola. Nah, jadi nanti konteksnya larinya adalah di bisnis real gitu. Kalau passive income konven itu kan ya pokoknya apa aja yang uang itu bisa bekerja kepada kita kan akhirnya masuknya apa ke saham gitu ya, terus kemudian ke apa namanya bahkan sekarang ke kripto segala macam yang nggak jelas-jelas itu. Nah, kalau yang saya pahami di kita di syariah itu ya passive income itu harus ke bisnis-bisnis yang real. Tentu juga dengan akad-akad yang syar'i juga. Nah, ada yang terakhir nih yang paling favorit adalah multiple passive income. Nah, kita sudah dapat passive income, tapi yang kita dapatkan nggak cuma satu, tapi bisa double. Nah, itu kan yang kita harapkan semuanya ya. Termasuk juga double-nya itu bukan hanya secara duniawi saja gitu ya. Passive income kita dapat keuntungan di duniawi saja, tetapi juga di akhirat gitu kan. Nah, gimana caranya? Nah, itu nanti mungkin di lain kesempatan kita bisa bicara terkait dengan 4 income ways ini. Nah, kalau bicara dari sisi properti, aktif income ini apa ya? Ini kita bisa bicara terkait dengan developer misalnya gitu kan. Yang kemudian itu atau kita jadi karyawan di apa di developer gitu kan segala macam itu yang terkait dengan aktifnya. Masif ini lebih ke tadi jualan. Jualan, nah termasuk yang shortcut itu sebenarnya nanti larinya ke massive income. Nah, shortcut properti syariah tadi itu yang kita nggak harus mendetailkan 10 itu, tetapi kita juga masih bisa dapat peluang cuan yang besar. Nah, itu nanti masuknya ke massive income. Nah, ini kalau passive income, jelas ini kalau kita sudah punya modal banyak, kemudian kita bisa tadi, kita bisa apa namanya salurkan ke teman-teman di developer gitu ya. Walaupun tadi bisa dipecah-pecah ya, misalnya untuk satu project atau misalnya per unit gitu ya, atau kemudian eh, apa namanya untuk bangun unitnya gitu ya, atau untuk hal-hal yang lain yang tadi sudah saya sampaikan. Nah, kalau ini sudah berjalan dengan cukup bagus, kita bisa masuk ke multiple passive income. Mungkin itu ya sudah belum ya? Udah. Terima kasih dari saya. Mohon maaf kelamaan ya, Tat ya. Eh, dari saya mudah-mudahan bermanfaat. Infonya daging kok. Daging. Daging apa ini? Soalnya pematerinya daging. Oh, Loh, daging apa gaji ini? iya. Yang daging lagi gajinya. Hostnya juga daging ini. Oke, Mas. Termasuk pembicara keduanya juga semuanya daging semua ini. Nggak Sama ada aja. tulangnya ya. Ya Allah. Saya kembalikan ke Mas Yusuf. Monggo. Siap. Jazakallah khair Kang Imut atas pemaparannya gitu ya, pemaparannya yang cukup menarik gitu ya, diawali dengan outlook marketing gitu ya di tahun 2025 dan itu memang ideal ya bagi seorang pengusaha itu membaca survei tentang market gitu yang bergerak gitu ya. Apalagi tadi dipaparkan oleh Kang Imut gitu ya. Ternyata beliau ini saya ngelihat profilingnya tadi kok selisihnya 2 hari saja gitu ya, selisih hari lahirnya beliau dengan saya gitu ya, Oh sama-sama gitu. di Lebih bulan tua April. siapa? Selisih 2 hari aja, kalau beliau tanggal 16 saya tanggal 18 gitu ya. Oh lebih tua saya ya ternyata. Ya nggak apa-apa lah 2 hari doang. Siap, siap. Jadi gitu ya. Jadi sebenarnya apa yang beliau paparkan itu cukup menarik gitu ya bagi Bapak Ibu sekalian yang hari ini hadir di Zoom malam hari ini gitu ya. Peluang untuk menjadi eh developer yang pastinya
kalau di bisnis properti itu cuannya pasti gede gitu ya. Karena kenapa? Kalau jenengan bisa ngelola dengan baik, yang pastinya peluang cuannya itu sangat baik gitu di properti gitu ya. Karena kenapa? Nggak ada properti itu yang harganya mungkin di bawah 100 juta itu udah nggak mungkin gitu ya. Kalaupun ada itu paling cuma di kaflingan, dan saat ini pun juga sudah sangat jarang sekali kalau kaflingan, apalagi di ring satu gitu ya, yang harganya masih di bawah 100 juta, pasti udah di atas ratusan juta gitu, sehingga pasti gede sekali nih perputarannya dalam properti gitu ya. Dan tadi juga seperti disinggung, kalau kita sebagai seorang pengusaha muslim, ya idealnya propertinya yang dilakukan adalah properti syariah gitu ya. Yang kenapa? Base-nya adalah base dengan kaidah-kaidah syariahnya gitu ya, bukan hanya sekedar cuan, yang insya Allah tetap berkah gitu ya. Baik, ini ada sedikit informasi Bapak Ibu sekalian sebelum nanti kita masuk ke pemaparan dari Ustadz Firly gitu ya, berkaitan dengan eh bagi panjenengan semua yang pengen belajar di dunia properti syariah gitu ya tentunya. Izin saya share gitu ya. Jadi eh apa itu? Jadi kita eh di Bisaro ID, insya Allah kita akan mengadakan namanya Sportis gitu ya. Apa itu Sportis? Sekolah properti syariah gitu ya. Jadi di sini jenengan akan diajarkan menjadi seorang developer gitu ya, yang pastinya eh ilmu dasar-dasar developer gitu ya. Pasti akan ada nanti materi mengenai jadi seorang developer gitu ya. Selain bukan hanya soal cuannya saja gitu ya. Di sini bagaimana diajarkan berbisnis sesuai syariah terkait akad-akadnya, implementasi akadnya gitu ya. Terkait dengan pembukaan proyek dan seterusnya, yang pastinya nanti juga akan ada diajarkan bagaimana menjadi seorang developer yang benar. Jadi kontraktornya bagaimana untuk bangunnya dan seterusnya gitu ya. Baik. Jadi ini materi-materinya di Sportis gitu ya. Bisnis syariah, sirkah, implementasi akad-akad properti, simulasi sirkah proyek, simulasi istisna rumah, simulasi keuangan tiga akad, proyeksi bisnis properti, implementasi kontraktor, dan yang pastinya tak lupa implementasi marketingnya gitu ya. Karena kenapa? Jenengan kalau sudah mulai buka proyek gitu, jangan harus paham juga bagaimana cara memarketinginya gitu ya. Kapan itu? Kita akan adakan di Jakarta tanggal 11 dan 13 Februari. Jadi 3 hari gitu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi ini akan dilaksanakan selama 3 hari di Jakarta tanggal 11 sampai 13 Februari gitu ya. Insya Allah jenengan akan diajarkan kupas tuntasnya menjadi seorang developer gitu ya. Nah ini apa sih success story-nya, ini kemarin juga ada, ini tadi ada pemateri kita hari ini gitu ya, sharing sessionnya dari Ustadz Imut gitu ya. Beliau juga sudah pernah ngikutin di workshop kita, di workshop properti syariah pada saat itu ya. Jadi beliau ini ada juga ini yang lainnya, ada Bapak Novialdi, terus ada juga ini Mas Dimas Bram. Ini nanti juga menjadi salah satu yang sharing session gitu ya. Beliau dari Karim Townhouse gitu ya. Alhamdulillah saat ini juga didampingi oleh tim dari Bisyarah untuk mengelola proyeknya gitu ya. Baik, ini latar belakangnya Bapak Ibu sekalian. Jadi latar belakangnya tadi sudah sempat dibuka sedikit oleh eh, Ustadz Kang Imut tadi gitu ya, bahwa kerumitan menjadi seorang pebisnis developer properti syariah itu ya idealnya harus tetap ada ilmunya gitu ya, bukan hanya sekedar oke saya pengen bisnis gitu saja, sehingga banyak kaidah-kaidah yang terlanggar secara syariatnya gitu ya. Atas dasar masalah di atas, kami dari Bisaroh tergugah untuk memberikan edukasi mengenai muamalah syariah lengkap dan detail dalam bisnis properti syariah gitu ya, bahwa membawa nama syariah ini bukan hanya sekedar nama gitu ya, bahwa jenengan juga harus firm terhadap semua kata-katanya, harus benar gitu ya. Baik, ini profil pematerinya gitu ya, yang pastinya nanti selama 3 hari jenengan akan didampingin oleh eh, Ustadz Firly gitu ya, yang pastinya akan ada Ustadz Firly, terus akan ada Coach Dandi. Nah, beliau ini juga masternya di kontraktor gitu ya, dan ada nanti Coach Nuri. Nah, ini juga master di marketing properti gitu ya. Nanti akan ada sharing session dari tim Karim Group gitu ya, Karim Townhouse, dan ada nanti sharing session juga dari tim Bisaroh gitu ya. Nanti akan ada saya, ada Ustadz Umar, ada Mas Adi juga gitu ya. Nah, ini selama ini profil-profil materinya Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau Ustadz Fili ini sebagai CEO dan foundernya dari Bisaroh. Terus tadi ada Ustadz Dandi, Ketua Umum APMI, The Master Contractor dan Industri Syariah Property Expert. Ada Coach Nuri dari CEO dari Sinvest Pro ID gitu ya.
dan beliau juga konsultan real estate marketing. Terus nanti ada Samhana Firais, CEO dari Karim Group, dan ada Mas Dimas Bram, Faisal Rabidin, dan beliau bertiga adalah dari Karim Group. Dan ada saya sendiri nanti, ada juga nanti Ustadz Umar dan Mas Adi gitu ya. Nah, materinya apa saja? Jenengan akan diajarkan. Pertama ada materi syirkah, terutama syirkah-syirkah yang pembukaan proyek gitu ya. Tadi udah seperti disebutkan oleh Kang Imut juga. Nanti akan ada diajarkan akad-akad dalam bisnis properti. Ada kontraktornya, sebagai kontraktor seperti apa supaya aman proyeknya jenengan, mengelola resiko dan peluang pasarnya seperti apa gitu ya. Nanti akan ada diajarkan juga marketingnya yang akan dibimbing oleh Coach Nuri tadi. Terus ada studi kasus propertinya gitu ya, karena memang akan ada hadir tadi sharing session dari Karim Group gitu ya, dan ada juga nanti simulasi keuangan. Nah ini yang paling penting gitu ya. Jadi 6 materi ini yang insya Allah nanti akan diajarkan selama 3 hari penuh. Nah ini rundownnya kita akan mulai di tanggal 11 sampai dengan tanggal 13 dan insya Allah setiap hari full day gitu ya dari jam 8 pagi sampai jam 10 malam gitu ya. Nah, fasilitasnya apa saja? Nah, ini jenengan akan menerima venue-nya kita akan ada di Harper Hotel MT Haryono di Cawang gitu ya. Jenengan akan mendapatkan sharing room, inap bintang 4, ada meeting room bintang 4 juga, coffee break 6 kali, lunch 3 kali, dinner 2 kali, ada merchandise, rompi eksklusif, booknote, lanyard, good ID, dan buku sirkain saja. Nah, nilainya adalah berapa nilainya? Jadi dari nilai normalnya adalah nilainya 10 juta per orang gitu ya. Dan malam hari ini yang daftar malam hari ini akan dapat harga khusus untuk 2 orang senilai 18 juta rupiah gitu ya. Apa saja benefit tambahannya? Ada free surat akad senilai 1,5 juta, ada free konsultasi online 1 jam senilai 3 juta, voucher konsultasi berjangka sebesar 50% senilai 5 juta gitu ya, ada free kelas Bisaroh batch 7 nantinya, akan ada kelas KBS selama 12 kali senilai 1 juta, ada voucher spasi batch 7. Nah, ini akan jadi akan mempelajari lebih dalam mengenai ilmu syirkah gitu ya, sebesar 30% dan yang pastinya jenengan akan menjadi member Bisaroh ID dan akan secara otomatis tergabung dalam circle pebisnis muslim. Tapi total benefitnya senilai 12,5 juta rupiah gitu ya. Ini murah apa murah banget gitu ya. Jangan daftar 10 juta saja, tapi akan diberikan benefit senilai 12 juta gitu ya. Eits, apakah sampai di situ? Nanti akan ada penawaran terbatas ini. Jenengan kontak langsung di nomor ini, nomor adminnya di 0811 2653 780 gitu ya. Dan ini adalah profiling customer dari Bisaroh gitu. Ada Karim Group, ada Iskariman, ada Jowo Pro, Film Pro, Koda Gede. Nah ini ada Adrena Village, ada Rumah Taruna, ada Cobek Betty dan seterusnya ini. Baik, seperti itu penawaran Bapak Ibu sekalian. Nanti insya Allah akan ada penawaran khususnya di akhir acara pada malam hari ini. Monggo jenengan nanti bisa langsung menghubungi marketing, menghubungi nomor admin tadi di bawah. Dan kita setelah ini kita akan simak bersama pemaparan materi dari Ustadz Fili. Monggo Ustadz Fili, dipersilahkan. Masih di mute Ustadz, di unmute dulu. Siap. Nah, Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Oke, Alhamdulillah malam hari ini kita bisa ketemu lagi ya bersama rekan-rekan yang lain, termasuk terima kasih kepada Ustadz Imut yang sudah berbagi info yang menurut saya infonya sangat-sangat menarik. Dan memang kalau kita serius dalam berbisnis itu harus punya perencanaan yang matang. Dan biasanya perencanaan yang matang itu hasil dari riset yang matang. Nah, makanya dirujuk juga ke portal-portal yang menyampaikan ilmu marketing tadi, dan juga menarik pembahasan mengenai potensi cuan properti 2025. Nah, tadi saya mengikuti pembahasan yang disampaikan oleh Ustadz Imut ya. Itu
Jadi di dalam dunia properti itu bisa menjalankan beberapa bentuk bisnis. Nah, setiap bentuk bisnis punya challenge-nya masing-masing. Tapi memang karena ini acaranya Bisharo ID, ya, itu yang menjadi hal utama itu pastinya tentang bagaimana melakukan bisnis atau transaksi yang sesuai syariah. Nah, sebenarnya saya tidak ada materi malam hari ini, ingin berbagi diskusi saja sama Ustadz Imut. Bahwasannya ingin diskusi mengenai potensi cuannya, ini kan sangat menarik. Tapi kalau mau review sedikit, dari Ustadz Imut juga pernah nggak mendengar berita pebisnis yang masuk ke dunia properti syariah ya. Kita spesifik ngomongin properti syariah. Yang juga zong-zong atau bermasalah akhirnya. Nah, kira-kira kalau menurut Ustadz Imut, mereka zong itu dikarenakan apa? Misalnya pengelolaan keuangan kah? Pengelolaan bisnis kah? Termasuk akad-akad kah? Nah, jenengan kan insya Allah sudah banyak info-info maklumat mengenai hal tersebut. Nah, kalau boleh bisa disampaikan oleh Ustadz Imut bagaimana pandangan jenengan mengenai tadi diskusi yang saya sampaikan. Silakan Ustadz Imut. Ya, jadi boleh cerita sedikit ya. Saya mengenal properti, eh, khususnya properti syariah ya. Alhamdulillah saya mulai itu dari properti syariah memang. Jadi tidak tidak pernah bersentuhan dengan properti Dan konvensional gitu ya. Memang saya mengenalnya di properti syariah itu di tahun 2015. Nah, itu memang waktu itu kalau teman-teman juga ada yang mengikuti itu memang lumayan booming gitu ya terkait dengan properti syariah gitu yang kemudian dengan segala bentuknya ya. Jadi ada yang apa perumahan tadi ya, ada yang sampai kawasan gitu ya, ada yang sampai jualan pohon segala macam gitu ya. Nah, itu booming-boomingnya di tahun-tahun itu. Tapi kemudian banyak yang akhirnya bertumbangan tidak lama gitu dari 2015 itu. Mungkin ya tahun 2017 sampai tahun 2019 gitu ya, mulai bermunculan masalah. Memang bisnis properti itu kan bukan seperti bisnis gorengan ya, mohon maaf ya. Kalau bisnis gorengan kan kita sekarang goreng sore gitu ya, apa namanya, ada dagangannya di situ, kemudian eh, malamnya kita ketahuan gitu ya rugi atau untung gitu ya, masih sisa ada berapa gitu kan, gorengan kita ketahuan untuk kemudian kita bisa jualan lagi di besoknya gitu. Nah, kalau bisnis properti ini kan sekarang kita buka proyek gitu kan, ada laku sekian unit, besok belum ketahuan nih apakah sebenarnya kita untung atau rugi. Nah, ketahuannya baru setahun 2 tahun gitu kan, ketika kemudian mau apa eh, mau bikin unit apa mau bangun unitnya segala macam ternyata uangnya habis gitu kan segala macam. Nah, ini yang terjadi di sering terjadi di teman-teman di properti syariah. Yang saya lihat indikasinya itu satu, insya Allah teman-teman itu tidak mayoritas ya, tidak dalam konteks ketika proyek itu mangkrak itu tidak diniatkan untuk memangkrakkan proyek itu gitu ya, atau teman-teman yang membuka proyek-proyek properti syariah itu tidak ada, bukan tidak ada ya, sebagian besar tidak punya niat untuk menipu misalnya begitu ya, walaupun apa saya mendapati juga ternyata ada beberapa memang yang memanfaatkan apa viralnya kayak kalau bahasa sekarang itu viralnya bisnis properti syariah pada waktu itu. Jadi ternyata ada juga orang-orang yang dompleng di situ, kemudian dia bicaranya properti syariah ada segala, ya yang kayak dia gitu ya. tahu. Ada, ada itu kita dapat dapat apa namanya faktanya seperti itu. Nah, tapi kalau kalau bicara buat teman-teman yang sebenarnya dia tidak niat nipu, tapi ternyata proyeknya bermasalah. Nah, yang paling umum itu adalah tadi dia tidak menguasai ilmunya secara utuh gitu Hmm. terkait dengan properti syariah. Tadi kan ada 10 step itu kan. 10 step itu kan kalau di masing-masing itu juga kan banyak tuh ilmunya gitu ya. Nah, berikut tadi
mungkin resiko-resiko yang kemudian bisa kemungkinan dihadapi teman-teman segala macam. Nah, ini yang kadang-kadang teman-teman itu nggak siap di situ gitu. Nah, yang terjadi adalah ya ketika kemudian dia berjalan, ya tadi saya bilang kan, bukan kemudian seperti gorengan yang sore kita goreng malamnya udah tutup gitu ya, dan kita ketahuan kita untung atau rugi. Kalau ini kan prosesnya panjang gitu ya. Misalnya dari akuisisi lahan itu kan juga ada potensi kan, potensi resiko gitu. Misalnya, kita itu mau mau sirkah sama pemilik lahan. Nah, kalau kemudian si pemilik lahannya nggak punya ilmu yang cukup terkait dengan sirkah, itu banyak kejadian. Akhirnya di tengah-tengah jalan putus sirkah gitu. Si pemilik lahan ngerasa lahannya itu belum dibayar secara utuh sehingga dia merasa masih punyanya dia misalnya, sehingga bisa sewaktu-waktu dia ambil gitu. Itu kejadian eh, terjadi seperti itu. Itu dari sisi awal ya, aku sih lahan yang kemudian nggak clear, karena kemudian ya pemahamannya juga nggak sama antara developer dengan pemilik lahan. Katakanlah misalnya developernya udah paham, tapi si pemilik lahannya apakah sudah paham atau belum? Ini kan jadi PR. Apalagi dua-duanya nggak paham gitu ya. Pemilik lahannya nggak paham, developernya juga nggak terlalu memahami sirka itu. Itu yang kemudian terjadi di teman-teman. Itu baru di awal. Kalau bicara tadi eh, setelah itu misalnya perizinan. Nah, perizinan itu kan lebih lebih kompleks lagi kan bicaranya kan. Kalau kemudian kita nggak cukup ilmu atau kita tidak ketemu sama orang yang pas untuk membantu kita misalnya gitu ya, untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah terkait dengan perizinan ini juga banyak teman-teman akhirnya juga terlilit di situ gitu. Kadang ada orang yang di awalnya baik-baik, oh saya bantu bisa nih sekian hektar gampang bisa keluar izinnya, SHM-nya keluar segala macam. Bayar saya sekian gitu. Dibayar sudah orangnya kabur. Nah, itu nggak sedikit itu teman-teman kejadian seperti itu. Nah, ini kan juga terkait dengan ketidaksiapan dalam ilmu gitu ya, untuk kemudian dari sisi perizinan. Nah, belum kalau kita bicara pemasaran. Nah, pemasaran juga, kalau pemasaran itu kan bukan sekedar oh ini kita punya rumah harganya murah gitu ya, lebih murah dibanding yang lain pasti laku kan, enggak. Kita kan bicara terkait dengan misalnya lokasi gitu ya, kita bicara terkait dengan siapa target pasar kita gitu ya, kita bicara banyak hal lah gitu ya, terkait dengan pemasaran, bukan hanya sekedar ketika ini sudah ada proyeknya sudah kita kasih harganya kemudian gimana cara jualannya gitu kan. Tapi dari awal kita milih proyek di situ gitu kan, siapa yang kemudian kita sebagai target market untuk daerah situ dan berapa harga yang cocok untuk target market kita, unit yang seperti apa yang cocok untuk target market kita, itu kan ilmunya juga ada sendiri kan. Nah, ini yang kadang-kadang juga teman-teman mungkin dari sisi akuisisinya beres gitu kan, perizinannya juga lancar, tapi macet di penjualan. Nah, itu ada juga begitu. Ada juga yang mungkin beres sampai penjualan bahkan sold out gitu ya, tapi ternyata mangkrak tengah jalan. Gara-gara apa? Gara-gara keuangan misalnya gitu ya. Ada tuh zaman-zaman dulu tuh saya masih ingat banget. Ada properti syariah gitu ya. Itu harga cash sama harga kreditnya sama gitu ya. Kalau Oh, sama itu adalah sama-sama dihitung di harga kredit 10 tahun, mungkin buat developer nggak ada masalah gitu ya. Walaupun bermasalah di konsumen, siapa yang mau beli gitu, harga cashnya sama dengan harga kredit yang 10 tahun dengan hitungan 10 tahun gitu. Tapi yang terjadi adalah ada developer itu yang dia jualan harga cashnya itu sama dengan harga kreditnya itu sama dengan harga cash. Misalnya harga cashnya adalah 100 juta, harga kredit 5 tahun, 10 tahun sama aja 100 juta gitu. Laku nggak? Oh, laku, laris kayak kacang goreng gitu. Tapi apakah proyek itu bisa berjalan? Oh, kalau kita developer di awal kita udah bisa tahu ini pasti akan terkendala di tengah jalan, dan dan ternyata betul gitu. Itu bermasalah di tengah jalan. Nah, ini yang terjadi gitu ya. siap, siap. Ya tadi karena kurangnya ilmu dari teman-teman ini, mungkin
husnuzonnya ya, kita bicara mereka punya semangat yang besar gitu untuk kemudian bisa kan dulu kan gitu ya, kita semangatnya itu adalah bagaimana bisa membebaskan teman-teman atau menjadi alternatif solusi buat teman-teman yang pengen punya rumah tapi nggak usah pakai urusan sama bank segala macam. Itu kan semangatnya begitu besar waktu itu Ya, ya. Nah, sampai sekarang insya Allah masih besar juga. Tetapi waktu itu kadang banyak teman-teman yang nggak sabar untuk tadi belajar ilmunya gitu dan kemudian bisa mengunci resiko-resiko yang dia dia dapatkan di tengah jalan itu gitu. Sehingga kemudian ketika dia menghadapi itu atau dia berhadapan dengan resiko-resiko atau masalah itu dia bingung sendiri. Dan buat teman-teman yang lain, karena udah kadung, udah jalan tadi misalnya harganya udah nggak masuk gitu ya, kemudian di tengah-tengah uangnya kehabisan katakanlah, ketika mereka datang ke kita misalnya minta tolong, kita juga mau nolong apa lagi? Kok uangnya juga udah nggak ada gitu kan? Dan kita kan juga bukan lembaga sosial gitu yang apa bagi-bagi uang untuk kemudian bisa apa namanya membantu mereka dari sisi proyek. Nah, itu kan itu juga jadi serba salah juga sebenarnya buat kita. Tapi alhamdulillah ya pasca pandemi lah ya 2020-an ke sini itu mungkin juga teman-teman sudah banyak yang belajar gitu ya dari permasalahan pengalaman-pengalaman yang ada, akhirnya juga mereka sudah mulai berbenah gitu ya. Walaupun ya sekarang mungkin masih banyak PR juga, masih banyak tantangan yang harus kita sama-sama benahi ya. Ustaz Fili mungkin juga sering menemui teman-teman, termasuk salah satunya terkait dengan pemahaman akad yang memang ya mau nggak mau kita harus akui ya memang nggak sama antara satu orang dengan orang yang lain gitu ya. Kita bicara developer ini kan dengan latar belakangnya masing-masing gitu ya. Kemudian kita ya kadang kita kan sekolah juga sekolahnya sama gitu ya, gurunya sama, kelasnya sama, nilainya kan beda kan. Ada yang ranking 1, ada yang ranking 40. Nah, ini kadang-kadang yang yang agak sulit mencerna pelajaran segala macam itu. Nah, ketika di luar itu kalau dia nggak kemudian juga apa menyadari bahwa ilmunya dia kurang dan dia harus menambah ilmu yang lain itu kadang-kadang ya tadi akhirnya dia ngerasa cukup dengan ilmu yang ada padahal mungkin juga pemahamannya belum sesuai standar gitu kan. Nah, dia jalan sendiri. Nah, ini kadang-kadang juga jadi tantangan juga nih buat kita di lapangan gitu. Nah, ini ya, mudah-mudahan kita tugas bareng-bareng lah untuk bisa membenahi itu semua. Gitu, Ustaz. ya, ya. Matur nuwun Ustadz Imut untuk penjelasannya. Ya, menurut saya banyak ternyata ya dari penjelasan Ustadz Imut. Tapi yang pasti memang konklusinya itu satu, itu tentang ilmu. Yeah, betul. Nah, jadi sebenarnya harusnya memang jalanin bisnis itu dibarengi dengan, bukan dibarengi ya, harusnya diawali dengan ilmu. Dan saya juga sering menemui bisnis properti syariah ya, terserah apakah developer, apakah kontraktor, apakah dia agensi dan lain-lain. Itu yang memang akhirnya bermasalah dalam berbisnisnya. Yang mana memang bahkan cuan saja dia tidak bisa dapatkan dan bahkan biasanya berakhir dengan debt yang ya nggak kecil gitu. Nah, kalau menurut saya yang paling utama itu tentang memang ada dua hal. Yang pertama itu tentang ilmu syariahnya sendiri, karena ini berbicara tentang halal haram ya. Dan memang kalau akad yang salah juga berpotensi bisa merugikan. Nah, yang kedua itu yang utama menurut saya itu pengelolaan keuangan. Karena banyak developer atau pemain properti itu yang zonk dan berakhir mangkrak dikarenakan pengelolaan keuangannya yang nggak disiplin. Karena bisnis properti ini kan putaran duitnya gede ya. Jadi sekalinya masuknya gede, cuman terkadang itu pebisnisnya itu udah serba gatel. Jadi setelah saya pelajari ya, termasuk mengenai akad dan bahkan tentang syirkah. Syirkah itu kan harusnya mencari profit. Nanti yang profit itulah akan dibagi. Hmm. Maka memang poin utama menjadi pebisnis adalah menciptakan profit. Hmm. Nah, baru kalau profit itu nanti kalau syirkah dibagi, itulah hak dia. Nah, cuman banyak pebisnis itu terutama syirkah, pingin ngerasain happy-nya di depan. Padahal Ya, yang namanya profit itu di belakang gitu loh. ya.
akhirnya dia menggunakan dana yang belum tentu menjadi profit, tapi dia gunakan untuk urusan pribadinya, bukan urusan bisnisnya, yang khawatirnya menggunakannya itu melebihi nilai yang seharusnya, yang akhirnya menyebabkan cash flow bahkan keuangan habis. Nah, ini kalau udah kayak gini itu dampaknya itu bisa kepada pihak supplier, yaitu misalnya pihak-pihak yang berhubungan dengan kepemilikan tanah atau di awal, mungkin Ya, juga berhubungan dengan bahan baku, atau juga dengan pihak-pihak konsumen gitu loh. ya, Akhirnya kanan kiri kena. Nah, yang akhirnya khawatirnya berdampak luas kepada setiap orang. Jadi memang yang namanya muamalah, muamalah itu kan kata dasarnya amal. Nah, muamalah itu saling mempertukarkan amal. Nah, yang namanya muamalah itu nggak bisa satu pihak, minimal ya, dua pihak. Maka kalau satunya salah, pasti akan nyalahin satunya. Nah, akhirnya kan meluas sekali. Nah, jangan sampai giro syariah kita yang tinggi tapi tidak dibarengi dengan ilmu, akhirnya ngegas tapi berakhir dengan masalah, bahkan cuan pun tidak dia dapatkan, malah berakhir dengan debt yang tinggi. Dan debt yang tinggi ini memang mempengaruhi tingkat stres ya. Jadi yang dikhawatirkan dia setelah kena debt tinggi itu nggak produktif. Udah, kalau udah nggak produktif itu urusannya melebar kemana-mana. Nah, yang menurut saya harus melakukan perencanaan yang matang. Kalau kata-kata motivator-motivator itu kan, kalau Anda gagal merencanakan sama saja dengan merencanakan kegagalan. Nah, bisnis properti ini kalau sebutan Bisyarah itu no play-play, nggak main-main gitu loh. Nah, makanya monggo kami juga ada forum mengenai sportis tadi yang diinfokan oleh Ustadz Yusuf, yaitu Sekolah Properti Syariah, dan domain kami lebih kepada akad-akad ya. Tapi juga bukan hanya akad, di keuangan maupun implementasi bisnisnya ada. Tapi kami sendiri itu 2 hari itu ngomongin akad itu. Nah, mungkin belum tentu Anda dapatkan forum yang 2 hari bahas akad tok, ini belum tentu. Itu juga nyambung dengan implementasi keuangan ya. Jadi nggak cuman, oh akad mengenai distribusi uangnya, itu bukan terus kami lepas, itu juga bagian yang kami sampaikan nanti. Nah, begitu diskusi dari saya untuk malam ini. Nah, saya kembalikan kepada host kami, ya, Mr. Yusuf. Oke, Monggo dilanjut, dan mungkin untuk penekanan bagi saudara-saudara yang berkeinginan untuk bisa menjalankan properti syariah yang benar-benar syariah dan paham mengenai akad-akad, nah silahkan mendatangi majelis-majelisnya, salah satunya bisa dengan majelis bisyarah yang tadi diinformasikan. Begitu Ustaz Sam Yusuf, monggo oke, saya kembalikan. siap. Baik, Bapak Ibu sekalian, mungkin ada 1 atau 2 pertanyaan boleh nih sebelum kita tutup nih. Kita yang masih bertahan nanti akan kita berikan sebuah penawaran spesial khusus malam hari ini gitu ya. Monggo, jika yang mau bertanya boleh langsung raise hand atau chat 1 atau 2 pertanyaan boleh deh. Monggo silakan. Itu tanya Ustadz, Eh, Mangku Ustadz, siap dengan Pak. Ya, Pak Mangku. Mangku, pripun kabarnya Pak Mangku? Alhamdulillah, Ustadz. Baik, baik, Alhamdulillah Ustadz, saya juga Ustadz ya. Ini Siap. Maaf, beliau ini walaupun sudah umur tua tapi siap mangku ya Pak ya. Pak Berat Ustadz. apapun bebannya siap mangku. Silahkan Pak Mangku. Ya Ustadz, kalau misalnya ada satu lahan yang dimiliki sebagai waris nih, statusnya waris gitu Ustadz ya, tapi masih atas nama ahli waris. Nah kalau misalkan katakan luasnya misalkan katakanlah 2 hektar misalnya. Nah potensi untuk diekspor menjadi properti tadi memungkinkan gitu Ustaz ya, satu pertama. Terus jadi nah, karena si ahli waris ini berarti kan ada mungkin 5 orang katakanlah. Nah itu kira-kira potensinya gimana Ustaz? Kira-kira begitu aja Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan pergi dulu Pak Mangku, kita diskusi dulu. Nah, yang Siap. dimaksud ini adalah ada seorang developer ingin mengakuisisi tanah waris, atau para ahli waris ingin punya bisnis properti. Yang mana menurut Yang jenengan? kedua,
para ahli waris berniat untuk mengeksplorasi tanah tersebut supaya bisa jadi lahan Bisnis properti. properti ya. Siap. Ya, Jadi begini, sebagai para ahli waris, berarti mereka yang mempunyai hak waris atas lahan tersebut. betul. Dan belum tentu para ahli waris itu mampu mengelola, menjalankan bisnis properti. Nah, Iya, maka sebenarnya para ahli waris itu bisa bekerja sama dengan pengelola yang memang sebagai developer properti syariah. Nah, baik. yang mana kalau memang mereka mau jadi owner juga terhadap bisnis propertinya, maka para ahli waris itu harusnya masuk ke dalam sirkah dengan memasukkan lahannya sebagai modal. Nah, itu boleh. Iya. Nah, tapi Malah, memang kalau ahli warisnya ada 5, maka 5-limanya masuk sebagai pemodal di dalam sirkah dengan developer properti itu. Maka nanti di surat akad itu para pelakunya dari sisi modal tanah itu adalah 5 ahli waris itu. Kan begitu. Nah, iya. tinggal pertanyaan berikutnya. Eh, ada nggak pemodal lainnya, misalnya dari sisi uang cash? Sekali lagi ya, saya tekankan. Karena pembelajaran terhadap banyaknya developer properti yang mangkrak, itu salah satunya karena tidak kuatnya permodalan awalnya. Makanya saya tidak menyarankan bisnis properti itu tanpa modal sama sekali. Harusnya dimasukkan modal yang ideal atau memadai dari sisi uang cashnya. Jadi bukan hanya tanahnya saja. Nah, Oh, tinggal ada nggak pemodal yang lain yang masuk? Kalau ada ya berarti dia disatukan dengan para pemodal tanah itu. Misalnya satu pihak. Nah, berarti dari sisi pemodal tadi 5 tambah 1 ada 6. Nah, tinggal ketemu pengelola. Pengelolanya siapa? Kalau cuma satu pihak, berarti total di dalam sirkah itu ada 7 pihak. Yaitu pemodalnya 6, pengelolanya 1. Nah, itu silahkan bisa ditindaklanjutin di dalam sirkah dan menjalankan hal tersebut. Maka para ahli waris tadi, walaupun mereka tidak mampu mengelola dalam bisnis properti syariah, dikarenakan bersirkah dengan pengelola yang bisa menjalankan hal tersebut, maka mereka jadi bisa berbisnis properti syariah. Memang dari sisi permodalan, tapi ingat pemodal itu pun owner dari bisnis. Begitu Pak Manggo. benar. Baik, baik. Ya, jadi dia penyertaannya lahan dan modal kalau bisa, Ustaz, ya. Ya, Iya. benar sekali. Nah, itu penting untuk dipahami dan ingat ya, sekalinya masuk dalam modal, ini nih banyak yang salah. Sekalinya dia masuk dalam modal, itu Iya. bukan menjual tanahnya ke developer. Maka sebenarnya dia tidak Iya. bisa meminta pengembalian modal setiap kapling terjual, itu nggak bisa. Karena yang namanya modal harus stay di dalam sirkahnya sampai sirkah itu putus. Begitu kan? Iya. Iya. Nah, makanya salah kalau dia Iya. mengira seperti jual beli, nanti dapat harga dari tanah plus bagi hasil. Nah, ini banyak yang salah. Sekalinya modal masuk, tanah masuk sebagai modal, dia tidak terus dinilai sebagai ada jadi objek untuk jual beli juga, nggak mungkin. Satu objek hanya untuk satu transaksi. Nah, kalau mau jual beli silahkan dengan developer, tapi kan berarti tidak masuk dalam kepemilikan, maka mereka tidak berbisnis properti, tapi menjual lahannya kepada Jualan. developer. Nah, bukan itu mungkin yang dituju. Nah, karena Hmm. potensinya kalau masuk modal, dia berpotensi nilainya akan naik dan mendapatkan bagian yang lebih besar. Begitu Pak Mangku. Baik, baik, Ustaz. Terima kasih, Ya, Ustaz. kalau ada Allah. kesempatan bisa ikut Sportis nggih. Insya Allah banyak sekali materi yang bisa disampaikan. Siap, insya Allah, Ustaz. Syukron. Ya, nggih, sami-sami Pak Mangku, sehat-sehat nggih. Oke, Itu sami. Ustaz Sam Yusuf. Ye, siap. Ye, alhamdulillah ini sudah masuk jam 21.40 ini. Jadi kita sudah lewat waktunya. Baik, Bapak Ibu sekalian, peserta yang hadir malam hari ini gitu ya. Sesuai janji saya tadi bahwa untuk yang hadir malam hari ini dan bertahan sampai terakhir tadi ya. Dari penawaran tadi saya izin sekali lagi saya share untuk penawaran sportis tadi gitu ya. Bahwa panjenengan semua bisa hadir di agenda sportis untuk belajar
di Sekolah Properti Syariah gitu ya. Kapan agendanya? Insya Allah akan dilaksanakan di Jakarta tanggal 11 sampai 13 Februari 2025, yaitu bulan depan gitu ya. Jenengan akan diajarkan apa aja? Jadi diajarkan mengenai bisnis syariah, sirka dan implementasi akad-akad properti syariah. Ini yang paling utama ya. Jadi kita tekankan panjenengan semua untuk belajar lebih dalam mengenai akad-akad yang ada dalam properti syariah sehingga bisnisnya tidak melanggar kaidah-kaidah syariah. Selain cuan juga harus berkah gitu ya. Simulasi sirkah proyek gitu ya, solusi istisna rumah, simulasi keuangan tiga akad, proyeksi bisnis properti, implementasi kontraktor, implementasi marketing dan sharing session dari narasumber kompeten. Selain itu juga jenengan juga akan mendapatkan tadi harga spesial gitu ya, di mana eh dari harga 10 juta untuk Anda yang hadir pada malam hari ini akan diberikan harga spesial yaitu 8 juta rupiah dengan syarat jenengan langsung menghubungi nomor yang tertera pada kolom chat gitu ya, nomor admin yang tertera pada kolom chat. Jadi segera dimanfaatkan untuk bisa hadir dalam Sportis gitu ya, yang insya Allah akan dilaksanakan di tanggal 11 sampai 13 Februari 2025 di Jakarta. Tempatnya, venue-nya eh, ada di Hotel Harper gitu ya, ada di Hotel Harper, Jalan MT Haryono 6 Cawang gitu ya. Jadi nanti jenengan akan mendapatkan materi yang cukup detail gitu ya mengenai properti gitu ya, terutama lebih dalam lagi mengenal mengenai akad-akad yang ada dalam properti syariah. Jadi jangan sampai kelewatan penawaran spesial pada malam hari ini. Jadi jenengan semua bisa memanfaatkannya dengan langsung menghubungi nomor yang sudah di chat yang ada di dalam kolom chat pada Zoom pada malam hari ini. Baik, sebelum kita akhirin agenda kita pada malam hari ini, mungkin ada closing statement dari Kang Imut. Ya, tadi sudah disampaikan juga Ustadz Firly ya. Kalau kita bicara terkait dengan bisnis properti itu memang kalau bicara cuannya, tadi sengaja saya nggak keluarin angka-angka ya. Kalau dikeluarin angka-angka mungkin juga pada ngiler semua gitu ya. Tapi di balik peluang cuan tadi itu ada juga apa namanya potensi gitu ya, resiko-resiko yang teman-teman mungkin saja menghadapi itu. Nah, supaya kita bisa menghadapi resiko-resiko tadi itu dengan baik gitu ya, dan juga bisa mengunci juga dari awal bahkan resiko-resiko itu, maka kita memang butuh yang namanya ilmu gitu ya terkait dengan bisnis ini. Jadi tidak hanya tergiur dari sisi cuannya saja, tetapi juga kita harus bisa membekali dari ilmu. Nah, ilmunya juga konteksnya adalah karena ini properti syariah gitu ya, tidak hanya ilmu bisnis, gitu, ilmu marketing, keuangan dan lain-lainnya, tapi juga ilmu-ilmu terkait dengan akad syariah, sehingga kemudian ya kita juga inginnya bisnis kita properti ini sukses tidak hanya di dunia tetapi juga di akhirat kelak. Nah itu maka kemudian saya merekomendasikan, Masya Allah, Sportis, teman-teman bisa ikut Sportis di bulan Februari nanti ya. Insya Allah mudah-mudahan ilmunya sangat bermanfaat buat teman-teman. Buat yang baru mau bisnis properti, apalagi yang sudah nyemplung di bisnis properti tapi ilmunya ternyata mungkin belum memadai. Nah, itu harus segera belajar supaya bisa mumpuni dari sisi ilmu. Mungkin itu dari saya, mohon maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Closing statement dari Ustadz Fili, monggo Ustadz Fili. Ya, pokoknya apapun bisnismu, kalau mau cuannya halal dan berkah, harus sesuai syariah. Itu sudah patron kunci. Nggak bisa ditawar lagi. Maka datangilah majelis-majelis ilmu syariah tersebut agar cuan yang kamu hasilkan adalah cuan yang halal dan berkah. Nah, monggo bisa belajar dimanapun, ya. Dan salah satunya seperti yang diinfokan tadi, Bisyarah membuat sekolah properti syariah spesifik berbicara tentang properti syariah, yaitu akad-akad yang berhubungan dengan properti syariah. Begitu juga ada narasumber yang lain selama 3 hari itu, dari pagi sampai malam, pokoknya mentok. Oke, nah kalau ada kesempatan silakan ikutin. Nah, semoga apa yang kita diskusikan malam ini menjadi ilmu yang bermanfaat.
Begitu dari saya. Matur nuwun, afwan minkum, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair kepada Kang Imut atas materinya dan Ustadz Fir atas Waalaikumsalam. sharing-sharingnya. Dan saya ucapkan jazakallah khair kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah berkenan hadir pada agenda Bisaroh berbagi malam hari ini. Sekali lagi, jangan lewatkan kesempatan spesial malam hari ini untuk bisa hadir di kelas Portis gitu ya. Dengan penawaran harga spesial dari 10 juta rupiah, jenengan akan mendapatkan potongan harga sejumlah 2 juta rupiah menjadi 8 juta rupiah dan mendapatkan benefit tambahan senilai 12,5 juta rupiah. Malam hari ini jenengan langsung langsung itu menghubungi admin kami sudah di chatting ya di kolom chat untuk bisa memanfaatkan penawaran spesial malam hari ini. Baik, sebelum kita akhirin agenda kita berbagi pada malam hari ini, mari kita mengucap hamdalah istighfar 3 kali dan doa kafatul majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Syukran Ustaz. warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh. Semuanya, Van. Ya, Mas.